Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang teknologi informasi, khususnya internet untuk para remaja. Teknologi informasi atau di dalam bahasa Inggrisnya information technology atau disingkat IT itu di tangan para remaja memang ibarat bom dan pedang. Mengapa demikian? Karena IT atau information technology itu hanya alat dan bergantung untuk apa teknologi itu digunakan dan bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Bisa digunakan untuk hal yang baik atau positif, juga bisa digunakan untuk hal yang tidak baik atau negatif. Contoh penggunaan internet yang baik dan positif itu misalkan digunakan untuk mendapatkan informasi tentang agama, di mana di internet banyak sekali informasi-informasi tentang nilai luhur, pengalaman seseorang, pengalaman rohani seseorang, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalkan quran.bpln.go.id. Internet juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Contohnya adalah streetedukasi.net atau PSB, singkatan dari Pusat Sumber Belajar psma.org, di mana di konten ini terdapat banyak sekali materi-materi pembelajaran yang bermanfaat untuk siswa-siswi. Internet juga bisa digunakan untuk komunikasi, juga bisa digunakan untuk dokumentasi online, atau bisa digunakan untuk tatap muka jarak jauh, atau istilahnya adalah telekonferensi. Sini contohnya adalah misalkan adalah email, blog. Untuk telekonferensi misalkan Skype. Dengan alat-alat ini, dengan pemanfaatan ini, maka akan banyak sekali manfaat yang akan dirasakan bagi remaja. Nah, selain
digunakan untuk yang positif, juga internet bisa digunakan untuk hal yang bersifat negatif atau merugikan bagi para remaja. Contohnya, misalkan untuk mengakses gambar porno, kita sebut pornografi, atau mendownload film-film cabul, film-film porno. Contohnya misalkan ini adalah porn.com, di mana telah terbukti dampak dari pornografi ini sangat merusak mental generasi muda kita. Juga dengan internet bisa dipakai untuk kejahatan, misalkan penipuan, menfitnah, menjelek-jelekan orang, dan lain sebagainya. Ini kami rangkum dengan cyber crime. Fitnah. Nah, juga dengan internet kita bisa sangat merugikan orang lain. Misalkan merusak data, mengambil data tanpa seizin yang dipunyai, dan lain sebagainya. Ini kami atau membobol PIN dari bank, ini kami sebut sebagai hacker. Ini beberapa contoh yang penggunaan internet yang sangat merugikan bagi para remaja. Nah, di antara pemanfaatan internet yang baik dan yang tidak baik ini, pada saat ini ada pemanfaatan yang menarik, hal yang menarik. Ini kita sebut sebagai hal yang masih menjadi tanda tanya. Di antaranya adalah jejaring sosial dan game. Jejaring sosial dan game ini pemanfaatannya atau kemanfaatannya sangat bergantung kepada untuk apa fasilitas ini dimanfaatkan dan bagaimana cara remaja memanfaatkan fasilitas ini. Contoh jejaring sosial yang sangat digandrungi oleh para remaja saat ini adalah Facebook. Banyak hal-hal yang bermanfaat atau yang dimanfaatkan dari Facebook ini, contohnya mencari teman lama dan lain sebagainya. Juga banyak juga yang memanfaatkan Facebook ini untuk kejahatan. Misalkan dengan sengaja orang berkenalan dengan seseorang atau remaja putri, misalkan untuk memelacurkan, dengan tujuan memelacurkan atau hal-hal yang jahat dari teman Facebook tersebut. Kasus ini telah banyak sekali terjadi
Sehingga Facebook ini merupakan fasilitas yang kontroversial saat ini. Begitu juga untuk game, apalagi gamenya adalah game online. Ini memang sangat menarik. Banyak sekali sekarang warnet penuh gara-gara dua fasilitas ini. Nah, apalagi banyak juga game yang disediakan oleh warnet ini tidak hanya merupakan game hiburan, tetapi game yang bisa bersifat anarki atau kekerasan atau bahkan pencabulan atau game yang porno. Nah, oleh karena itu fasilitas ini hendaknya perlu dicermati oleh para remaja akan manfaatnya. Demikian sekilas ulasan tentang pemanfaatan internet untuk remaja. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita.